Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk teman-teman semua yang hadir di dalam acara ini. Hari ini saya Buyung Adi Dharma akan memberikan sedikit materi terkait tentang bisnis plan, di mana yang nanti harapannya bisa berguna untuk teman-teman semua ketika mengikuti kegiatan lomba bisnis plan, yang mana sebenarnya banyak sekali tips dan trik yang harus kalian perhatikan, mungkin belum pernah kalian dengarkan, belum pernah kalian dapatkan, mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua dari pemaparan saya. Baik, mungkin saya nggak akan terlalu lama. Di sini izinkan saya untuk mulai share screen. Ini untuk PPT yang bisa kalian lihat di sini ya. Saya sudah memberikan beberapa PPT di sini yang judulnya adalah bisnis plan dan tips sukses untuk kompetisi bisnis plan itu sendiri. Baik, untuk yang pertama pendahuluan. Sebenarnya tentang bisnis plan itu sendiri itu apa sih ya? Bisnis plan itu sendiri adalah kalau kita lihat secara harfiah atau kita baca secara harfiah, bisnis plan itu adalah bagaimana perencanaan suatu bisnis itu bisa dikemukakan di dalam khalayak ramai. Jadi dalam menciptakan sebuah usaha yang paling jelas adalah harus ada pertimbangan yang matang, baik itu tentang latar belakang, ya, tujuan, dan proses yang harus diuraikan sedetail mungkin. Nah, jadi tidak bisa ketika kalian memulai untuk bisnis plan itu, kalau kata bahasa Jawanya, lambiar itu nggak bisa. Jadi harus dijelaskan dulu apa latar belakangnya, Anda memilih bisnis tersebut, tujuannya apa, bagaimana prosesnya, dan apa-apa kira-kira yang bisa mendukung untuk terciptanya bisnis tersebut. Nah, bagaimana untuk mempermudah kalian untuk bisa memaparkan bisnis plan itu sendiri, yaitu salah satunya digunakan yang namanya proposal bisnis plan. Nah, proposal ini sendiri juga menyangkut tentang bagaimana secara teknis maupun non teknis berjalannya bisnis yang akan kalian laksanakan atau perencanaan bisnis yang akan kalian laksanakan. Jadi juga akan tertulis secara rapi di sana. Mungkin teman-teman sudah banyak membaca ya, banyak sering melihat, membaca tentang apa itu proposal bisnis plan, terus bagaimana ada mungkin di YouTube juga kalau kalian bisa browsing di sana juga bagaimana pemaparan bisnis plan yang baik dan benar dan lain sebagainya, itu saya rasa sudah sudah umum untuk kita ketahui. Nah, sehingga di sini lomba bisnis plan itu merupakan salah satu cara yang dapat mahasiswa gunakan untuk mengeksplorasi peluang bisnis yang ada di masyarakat. Nah, kalian harus membaca ini ya, yang di bawah ini harus dipahami bahwa mengeksplorasi peluang bisnis yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalian sejatinya ketika membuat proposal bisnis plan itu sendiri, kalian harus tahu peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Ya, yang di sekitar kalian. Bolehlah kita mengacu kepada beberapa para pesohor bisnis ya, katakanlah Steve Jobs, mungkin Jack Ma dan lain sebagainya yang sudah mengglobal dan lain sebagainya. Tapi harus kalian ingat bahwa mereka pun berjalannya itu adalah diawali dengan permasalahan-permasalahan di sekitar mereka. Ya, kalau Anda ingin tahu bisa buka-buka lagi biografinya bagaimana. Nah, itu nanti kalian tahu bahwa sebenarnya mereka juga memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar mereka untuk memulai bisnis tersebut. Tidak terkecuali ketika dalam konteks lomba proposal bisnis plan. Nah, ini sudah saya bikinkan bagannya di sini, yaitu untuk proposal bisnis plan sendiri. Intinya kalian harus tahu apa yang harus terkandung dalam proposal bisnis plan itu. Ada 6 poin yang menurut saya itu harus kalian pahami, harus kalian sampaikan di dalam proposal bisnis plan itu. Yang pertama adalah mengenai apa yang ditawarkan. Jelas ya, apakah itu bakpo, apakah itu WC, apakah itu cilok ataupun sistem ataupun apapun itu terserah. Yang jelas adalah produknya itu apa, ya, produknya apa, kalau memang jasanya itu apa. Nah, yang kemudian yang kedua adalah siapa pembelinya. Nah, jangan sampai nanti ketika kalian membuat suatu produk ataupun jasa dalam bisnis plan tersebut, mengutarakan tersebut, kalian tidak mengerti bahwa sasaran yang kalian tuju adalah siapa. Itu jangan sampai kalian tidak tahu. Kalian harus tahu
Nah, terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menjualnya, ini juga harus dipahami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan kalian mengutarakan atau menyampaikan bagaimana cara kalian menjualnya, itu para juri lomba proposal bisnis plan akan lebih mengetahui kesiapan Anda bahwa oh sejauh ini proposal yang dibuat oleh mahasiswa A itu tidak hanya mengutarakan tentang untung ruginya dan lain sebagainya, tetapi dia juga menjelaskan nanti bagaimana step-step dalam pemasarannya. Nah, ini juga begitu, berapa profitnya ini juga harus kalian cantumkan di sana, yang mana nanti profit ini akan digunakan juga dalam perhitungan kapan modal akan berbalik kembali atau ada dalam poin 6 ini kita loncat jadinya ya. Terus kemudian yang kelima adalah berapa modal yang dibutuhkan. Nah, Pak, apakah penting Pak kita menjelaskan tentang modal yang dibutuhkan itu berapa? Sangat penting. Begini, ini saya mungkin agak maju mundur ya. Nanti ketika kalian presentasi tentang business plan atau proposal business plan kalian itu adalah dihadapkan tidak pada kalian dihadapkan pada situasi yang tidak menghadapi juri, tetapi lebih kepada menghadapi investor. Ibarat kata kalian punya segudang rencana bisnis di otak kalian. Ibarat kata kalian memiliki banyak sekali plan-plan dan tata cara mekanisme bagaimana penjualan dan lain sebagainya. Tetapi itu nanti akan terlaksana jika ada yang namanya investor. Kalau memang kalian tidak memiliki modal sendiri. Nah, inilah nanti perasaan-perasaan yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan yang namanya atau menjalankan yang namanya lomba bisnis plan. Jadi ketika kalian presentasi di depan, itu tidak lagi seperti merasa di depan juri, tetapi seperti merasa di depan investor. Yang mana ketika kita presentasi di depan investor, itu pilihannya hanya ada dua, memikat dan akhirnya investor jadi untuk berinvestasi atau mendanai kita, atau tidak memikat dan dilupakan selamanya. Hanya dua itu pilihannya. Seperti itu. Jadi kalian harus memahami bahwa apa yang kalian utarakan itu memang harus ada di hati mereka dan mereka menjadi tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Yang paling utama adalah itu. Begitu ya. Jadi untuk poin yang ke-6 ini, kapan modal akan berbalik kembali. Nah, di sini juga kalian harus tahu bagaimana cara penghitungan tentang break even point dan lain sebagainya, bagaimana tentang analisis keuangan dan lain sebagainya. Itu saya rasa sudah jamak sekali dan kalian bisa browsing di mana-mana. Tapi yang jelas yang ingin saya tanyakan kepada kalian adalah paling tidak dalam proposal kalian itu harus ada 6 poin ini yang harus tercantum. Nah, tidak juga dilupakan adalah bagaimana kalian harus bisa tahu bahwa rambu-rambu yang harus dipatuhi apa. Rambu yang harus dipatuhi ketika kita melakukan lomba ini adalah solusi dari masalah bisnis tersebut harus terjawab dengan motif ekonomi. Gitu ya. Jadi mengapa kok harus dengan motif ekonomi, Pak? Ya jelas karena memang kalian ini sekarang berjalan di atas koridor ekonomi yang mana semuanya harus dihitung, yang mana semuanya harus dipertanggungjawabkan, yang mana semuanya harus ada perencanaan-perencanaan yang matang terkait dengan bisnis kalian. Maka semuanya harus terjawab dengan motif ekonomi. Terus kemudian, nah ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan, strateginya. Ada 4 paling tidak di sini yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah yang pertama mencari solusi permasalahan yang ada di sekitar. Nah, jadi begini, akan menjadi lebih mudah ditangkap oleh juri. Itu ketika kalian memanfaatkan lingkungan sekitar kalian, yaitu berupa permasalahan-permasalahan, itu menjadi sebuah ide bisnis. Katakanlah begini, Pak, saya hidup ini, saya sekarang lagi kuliah nih, saya hidupnya dari daerah Sumbersari, katakanlah begitu. Di kanan kiri saya banyak ibu-ibu yang menganggur, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang memiliki waktu kegiatan yang banyak. Maka saya di sini berencana untuk membuat suatu bisnis plan atau perencanaan bisnis, yaitu kerajinan tangan apa, ibaratnya seperti itu, kerajinan tangan batik apa kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini banyak tenaga, kita bisa melakukan sesuatu yang namanya padat karya. Nah, jadi kita bisa mengkaryakan warga sekitar untuk begini, sehingga nanti saya tidak lagi perlu membutuhkan tenaga yang banyak karena sudah tersedia di kanan kiri kita. Nah, contohnya seperti itu.
Atau contohnya seperti ini, Pak, saya akan membuat suatu katakanlah lembaga pendidikan online. Kenapa alasannya seperti itu? Karena saya ada di lingkungan pendidikan yang mana banyak teman-teman saya itu memiliki kapasitas untuk mendidik, ya, sarjana pendidikan, tetapi belum tahu harus bagaimana karena sekarang kondisinya sedang pandemi. Makanya saya kumpulkan jadi satu untuk membuat katakanlah suatu sistem atau aplikasi pendidikan digital. Nah, seperti itulah. Jadi jangan terlalu jauh kita mencari suatu ide. Kita cari dulu permasalahan di sekitar kita seperti apa, itulah yang kamu kemas untuk bisa menjadi ide suatu bisnis plan. Maksud saya seperti itu. Oke, nomor 2, menuangkan ide ke dalam BMC atau Business Model Canvas. Nah, kalau kalian tidak tahu yang namanya Business Model Canvas, kayaknya kalian juga kurang banyak browsing ya. Nanti akan saya tampilkan sedikit bagaimana contohnya Business Model Canvas itu. Kenapa Pak harus ada Business Model Canvas ini? Karena pemetaan permasalahan bisnis itu akan lebih mudah ketika kita tuangkan dalam suatu model-model bisnis. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kalian menampilkan gambarannya, nanti teman-teman ataupun juri itu bisa lebih paham mengenai bagaimana jalannya bisnis nanti, seperti itu. Nah, nomor 3 adalah mengikuti aturan main. Nah, ini juga jangan sampai dilupakan. Kalian harus baca betul bagaimana aturannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana tata caranya perlombaan bisnis plan ini, dan kalian harus bisa mungkin mengikuti aturan tersebut, jangan sampai melanggar. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting dan menurut saya paling penting ini adalah memahami teknik presentasi. Maksudnya seperti apa? Saya rasa kalian semua pasti paham ya tentang bagaimana yang namanya suatu presentasi. Presentasi itu adalah berdasarkan dari kata-kata present yang artinya mempersembahkan. Ya, bagaimana kalian bisa mempersembahkan tulisan kalian, PPT kalian dan lain sebagainya secara baik maupun secara buruk. Pilihannya hanya ada 2 itu. Sedang-sedang menurut saya nggak ada. Yang ada adalah baik dan buruk. Kenapa seperti itu? Begini, presentasi kita berpresentasi dengan baik dan buruk itu effortnya sama, capeknya sama, waktu yang dikeluarkan juga sama, tidak ada bedanya. Jadi kenapa kita tidak melakukan yang terbaik jika kita bisa melakukan yang terbaik? Seperti itu. Jadi daripada kalian itu malas-malasan presentasi, tidak sama sekali. Menurut saya seperti itu. Kalau kalian membuat business plan yang bagus, maka kalian harus juga siap tentang bagaimana mempresentasikan yang baik dan benar. Contohnya bagaimana, Pak? Ya mungkin saya bukan salah satu contoh a good presenter ya. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya bagaimana caranya mempresentasikan. Nah, itu kalian bisa lihat di sana. Tapi nanti sekarang saya kasih sedikit tipsnya ya sama triknya ya. Oke, terus kemudian nah, ini untuk tips yang pertama tadi, mencari solusi permasalahan yang ada di sekitar. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, menciptakan sebuah ide bisnis, kita perlu mengetahui permasalahan sekitar, media sosial dapat menjadi salah satu cara untuk menemukan ide tersebut. Jadi untuk sekarang, teman-teman yang menginginkan untuk ikut dalam lomba bisnis plan, diusahakan kalian mulai sering-sering browsing-browsing tentang bagaimana suatu bisnis itu dapat muncul, ide bisnis dapat muncul. Jadi mulai dikurangi ya kepo-kepo mantan, mungkin kepo-kepo teman-teman yang ganteng ataupun yang cantik itu mulai dikurangi dulu. Kalian coba banyak browsing-browsing tentang ide bisnis yang kira-kira akan ngetrend ketika di tahun 2021 maupun di 2022. Nah, ini ada beberapa karakter ide bisnis yang perlu dipahami, social enterprise dan problem solving. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk suatu bisnis itu selayaknya tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga untuk menguntungkan masyarakat sekitar. Uniqueness dan market demand. Nah, maksudnya apa? Kita memang harus bisa mengerti bagaimana suatu keunikan itu terjadi. Ya, keunikan itu adalah hasil kreativitas kalian. Kalian ketika membuat suatu produk ataupun jasa, barang ataupun jasa maksud saya, itu tidak boleh biasa-biasa saja, harus memiliki suatu nilai jual yang baik. Nah, kalian juga harus melihat bagaimana market demand, permintaan pasar itu harus tahu. Kalau sekarang lagi panas ya kalian jangan sampai jualan katakanlah jagung bakar karena percuma. Lebih baik ketika panas kalian jualan es. Itu sederhananya seperti itu. Ketika kalian sedang dingin, ya jangan jualan es, kalian harus jual jagung bakar. Ibarat kata seperti itu. Jadi tahu ya kira-kira permintaan pasar itu yang seperti itu.
Terus kemudian kelayakan dan keberlanjutan usaha ini juga harus dijelaskan di sana, dan potensi keuntungan yaitu suatu produk mampu menutupi anggaran modal, itu harus jelaskan. Sampai kalian bisnis tapi tidak menutupi modal, jadi itu bisnis hanya untuk mengulang aja gitu ya. Oke, nah ini menuangkan ide ke dalam BMC. Nah ini mungkin ada salah satu gambar yang saya comot dari Google juga, bagaimana bisnis model kanvas dari warung kopi sedep. Nah di sini ada key partnernya siapa yang paling utama, ada supplier kopi dan supplier jenang, nah, terus key activities, key resource dan lain sebagainya. Ini bisa kalian pahami pelan-pelan. Oke. Terus kemudian mengikuti aturan perlombaan, ini untuk tips yang ketiga, yaitu adalah mengikuti aturan main dalam penulisan proposal merupakan satu poin yang penting. Jadi ketika kalian, sebelum kalian mencapai pada titik pembuatan PowerPoint dan presentasi, kalian kan harus membuat suatu yang namanya proposal. Nah proposal itu nanti ada aturan-aturannya, penggunaan fontnya berapa, terus kemudian jenis fontnya apa, ada header atau tidak, dan lain sebagainya. Cuma sekarang kalau saya yang harus kalian pahami adalah berhenti menggunakan proposal yang banyak mengandung tulisan saja. Kalau memang itu perlu diilustrasikan, itu lebih baik kalian memasukkan gambar-gambar yang kira-kira bisa menunjang dari isi proposal kalian itu. Katakanlah produknya ketika kalian sudah bikin bikin percobaan, produknya sudah jadi, jangan diceritakan, Pak, produk yang saya buat itu bentuknya begini, tidak usah, lebih baik difoto yang proper, dikirimkan, ditaruh di dalam proposal, nanti akan pembaca tahu bahwa oh ini tuh produk yang sudah diciptakan oleh teman-teman. Nah begitu, jadi mulai banyak menggunakan media-media yang kira-kira mensupport isi dari proposal bisnis kalian. Nah ini yang paling utama menurut saya, jujur saja. Kenapa seperti itu? Karena ketika di poin ini nanti kalian itu bisa mendapatkan nilai yang lebih untuk dapat lolos dalam lomba bisnis plan. Teknik presentasi. Nah teknik presentasi ini macam-macam ya. Yang jelas kalian harus bisa memposisikan diri selayaknya presentasi di depan investor. Maksudnya bagaimana Pak? Apa bedanya di depan investor dan di depan orang lain? Kalau di depan investor itu ada yang kita harapkan. Ya, kalau presentasi di depan investor itu ada yang kita harapkan. Harapannya apa? Adalah memikat investor untuk dapat berinvestasi ke dalam bisnis kita. Nah, dengan begitu apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kita lakukan adalah harus memikat hatinya dengan baik. Maksud saya memikat hati bukan berarti harus ketap-ketip, ganjen dan lain sebagainya, ya enggak ya. Jadi ya kita harus bisa kira-kira tahu bahwa oh juri ini senangnya membicarakan tentang apa sih. Nah itu nanti berarti kalian harus juri ini nggak suka suara yang terlalu keras, berarti volume cara kalian presentasi juga harus sedikit diulang. Ini mohon maaf ya karena saya ngobrolnya di depan rumah, jadi ada suara bakso dan lain sebagainya, dan mohon maaf kalian nggak akan saya traktir. Bukan karena saya nggak mau rugi ya, tapi karena mau jauh dan mungkin traktir. Nah, seperti itu. Terus poin yang berikutnya adalah mengusahakan selalu well prepared tentang 3P atau produk, proposal, PPT. Ini jelas. Jadi persiapkan semuanya dengan baik sebelum kalian melakukan dalam mengikuti lomba bisnis plan tersebut. Mengoptimalkan waktu yang ada sebelum, saat, sesudah. Nah, sebelum kalian melakukan harus seperti apa? Harus berlatih, harus membuat tulisan dengan baik. Ketika kalian sedang melakukan perlombaan seperti apa? Nah, kalian harus belajar presentasi, kalian harus mempersiapkan mental dengan baik, fokus dan lain sebagainya. Sesudah harus apa? Sesudah kalian harus mendengarkan perkataan juri dan lain sebagainya, saran-saran dan lain sebagainya, menerima hasil dari perlombaan dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah begini, karena mengikuti lomba bisnis plan itu tidak akan selesai di situ saja. Di tahun berikutnya kalian masih memungkinkan untuk mengikuti. Jadi kenapa kok saya lebih suka prepare-nya itu tidak hanya ketika sebelum ataupun saat, tapi harus ada sesudah, karena pengalaman yang masa lalu itu bisa menjadi pelajaran kalian untuk ikut pada perlombaan yang berikutnya. Jangan sampai berhenti di situ. Itu paham ya maksudnya? Jadi setiap proses itu harus kalian hargai dan harus dioptimalkan dengan baik.
menggunakan kostum sesuai dengan tema ide. Nah, ini juga begitu. Kalau bisa ketika kalian ngomonginnya tentang bisnis startup, aplikasi dan lain sebagainya, mungkin bisa sedikit santai karena akan berbau anak muda. Nah, kalau ketika kalian ketika kalian mempresentasikan tentang bisnis yang ada berbau pertanian, mungkin di dalam baju kalian bisa beli pin yang ada logo-logo mungkin pro petani dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil seperti itu bisa jadi memikat bagi juri, begitu ya. Menjaga kontak mata dan fokus kepada juri. Nah, seperti itu. Jadi ini saya tidak tahu ya kontak mata saya kemana, tapi saya lihat ke muka saya sendiri sebenarnya. Ini juga salah, tapi paling tidak ketika kalian presentasi, kalian harus tahu bahwa kalian harus berbicara dengan juri siapa dan siapa yang kalian lihat. Jadi jangan sampai nanti ketika ada 3 juri, kalian ngomong sama juri A, tetapi mata kalian ada di juri B. Jangan seperti itu. Mata kalian harus fokus kepada siapa kalian berbicara. Terus mengatur waktu demo produk. Nah, seperti gitu. Jadi kalau ada video presentasi atau video tentang produknya dan lain sebagainya, jadi jangan sampai ketika kalian menyampaikan itu ada jeda waktu yang berlebih. Jadi well prepared yang baik. Jadi jangan sampai nanti ada waktu jangan sampai waktu-waktu itu terbuang seperti itu, dan usahakan ada waktu untuk demo produknya. PPT sebisa mungkin diberi background, ini sudah jelas ya, menekankan slide pada materi khusus dan menggunakan teknik opening dan closing yang memikat. Nah, itu mungkin bisa menggunakan nyanyian atau apakah itu, silahkan. Pak, malu Pak, ya jangan malu, toh kalian sedang lomba ya, kalian sedang lomba, yang terbaik yang dipilih, itu yang harus kalian pikirkan. Kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak usah sekalian. Kalau memang bisa memberikan yang terbaik, berikan yang sangat baik bagi mereka. Nah, bagaimana untuk mendukung ini? Di sini juga ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalian harus bisa membangun pesan pertama yang ramah dengan jurus 3S, senyum, salam, sapa, dan lain sebagainya. Menggunakan kata sanjung, dewan juri yang kami hormati. Tidak mungkin ya dewan juri yang biasa saja. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus kamu dewan juri yang saya hormati, dewan juri yang mungkin yang saya kagumi dan lain sebagainya, kalau memang mereka berangkat dari orang-orang yang penting dan lain sebagainya. Terus kemudian selalu mengambil fokus dan perhatian juri. Terus mengusahakan selalu tenang saat sesi tanya jawab dengan juri. Nah, ini yang paling penting, mengusahakan selalu tenang pada saat sesi tanya jawab dengan juri. Maksudnya bagaimana Pak? Ketika ada pertanyaan dari juri, kalian harus tetap terlihat tenang. Kenapa kok harus terlihat tenang? Tenang itu bukan berarti kalian diam aja loh ya. Diam, tenang, Pak saya diam ini. Saya tenang, benar saya tenang ini. Bukan, berarti maksud saya itu adalah kalian menjawab dengan tenang. Tidak terbata-bata, jawablah pada poinnya. Tidak terlalu meluas kemana-mana dan stick atau fokus pada poin yang ditanyakan. Kenapa seperti itu? Karena dengan begitu menunjukkan bahwa kalian itu well prepared atau memang kalian mengetahui segalanya tentang apa yang kalian presentasikan. Nah Pak, bagaimana caranya untuk mempelajari hal tersebut? Maka ketika kalian sebelum presentasi, itu kalian harus mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan oleh juri pada saat perlombaan tersebut. Nah dengan begitu kalian, oh ini yang kemarin saya pelajari, ini saya sudah tahu jawabannya. Nah harapan saya ada perasaan yang seperti itu, karena apa? Dengan berlatih kalian akan terbiasa. Seperti itu ya, jadi kalian harus ada pemikiran ke depan dengan PPT kalian, coba kalian baca lagi, kalian harus tahu bahwa kira-kira ada pertanyaan seperti apa nanti yang muncul. Dan yang terakhir menurut saya adalah mengawali setiap menjawab pertanyaan juri dengan ucapan terima kasih. Nah maksudnya apa? Itu adalah menunjukkan adat sopan santun kita terhadap orang yang sedang kita ajak berbicara. Seperti itu ya. Nah, konklusinya atau kesimpulannya adalah fokus yang jelas, fokus terhadap apa yang sedang kalian lakukan, baik dalam pembuatan proposal, pembuatan PPT, maupun ketika kalian sedang presentasi. Fokus itu wajib. Perbanyak literasi, maksudnya apa? Dengan kalian banyak membaca, dengan kalian banyak melihat sosial media yang berhubungan dengan bisnis, maka kalian akan terbentuk suatu framing pemikiran-pemikiran yang mungkin akan bermanfaat ketika kalian melakukan yang namanya lomba bisnis plan. Nah, yang terakhir adalah siapkan mental. Ini juga yang terbaik. Siapkan mental, jangan sampai nanti salah ketika kalian salah kalian ketika presentasi malah mentalnya drop, sakit atau apapun. Biasa kalau kita mau presentasi pasti mulus-mulus, itu biasa. Cuma biasakan dengan hal tersebut. Maaf ya, diselamat banget. Benar, saya juga suka
ngingu sembarang, jadi ada ayam, ada sembarang ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya coba menjawab sebisanya ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Kamelia Dwi Yuliana Putri. Halo Mbak Kamelia, salam kenal ya. Pak, izin bertanya, bagi pemula bisnis, Pak, apa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan bisnis agar mendapatkan untung dan meminimalisir rugi? Berhubung di era COVID seperti ini, banyak sekali bisnis yang bermunculan dan otomatis bertambah pula pesaingnya ada. Oke, terima kasih Pak. Nah, terima kasih kembali Mbak Kamelia. Yang ingin saya jawab, pemula bisnis apa yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan bisnis? Yang jelas adalah bagaimana perhitungan kalian tentang BEP atau break even point. Berapa kalian mau jual dan berapa uang yang harus kalian kumpulkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang jelas hanya itu. Nah, terkait tentang bagaimana perhitungannya, saya rasa kalian sudah tahu tentang bagaimana yang namanya analisis keuangan, tentang modal, tentang tentang berbagai macam cost yang ada, biaya yang ada dan lain sebagainya. Itu harus kalian matangkan. Jangan sampai nanti ketika kalian membuat suatu model bisnis, ya, membuat suatu plan bisnis, kalian itu ternyata tidak mencapai break even point secepat mungkin. Jangan sampai, karena apa? Break even point sesingkat mungkin itu sangat diperlukan dalam yang namanya mengelola bisnis plan. Nah, kalau di luar itu, kalau memang pertanyaannya adalah tentang bagaimana bertambahnya pesaing yang ada, kalian nggak usah berpikir bahwa pesaing itu menjadi momok untuk kita. Tidak. Pesaing itu tidak selamanya menjadi momok bagi kita. Kenapa begitu? Dengan adanya pesaing, kita paling tidak sudah bisa tahu, sudah bisa menjalankan sesuatu yang lebih baik daripada pesaing kita. Itu yang jelas. Kalau market demand-nya itu besar. Gini, ibarat kata begini ya. Saya ini cerita tentang diri saya saja ya. Saya sekarang ini memiliki beberapa bisnis. Saya ada beberapa kos-kosan, ada juga soal jual beli mobil ya. Jual beli mobil, ada kos-kosan. Coba kalian pahami, di Malang ini ada berapa kos-kosan? Mungkin ribuan. Di Malang ini ada berapa banyak penjual mobil atau kendaraan? Mungkin juga ribuan. Tetapi kenapa kok saya masih bisa bertahan dan pede dengan apa yang akan saya jalankan ketika kita ngomong tentang praktisnya, ya ini tentang praktek yang benar-benar saya lakukan, adalah ketika saya memiliki kepercayaan diri atas apa yang saya jalani. Kok bisa seperti itu Pak? Begini, kos-kosan saya itu saya kelola sebaik mungkin, dengan biaya yang serendah mungkin, tetapi dengan fasiliti yang sebesar mungkin, yang sebanyak mungkin. Nah, otomatis siapa yang nggak mau dengan biaya yang biaya kos yang semurah mungkin, tetapi memiliki fasilitas yang sebanyak mungkin. Loh, Pak, kok bisa seperti itu? Bisa saja, kenapa tidak? Saya bisa melakukan seperti itu. Akhirnya ketika seperti itu saya memiliki keuntungan di sana, saya memiliki kelebihan di sana, dan alhamdulillah jujur saja selama pandemi ini dari 1 ke 13 dari sekitar 25 kosan yang saya miliki selama pandemi, ketika orang lain sambat, Pak, saya tidak ada yang ngekos sama sekali, bagaimana kosan Pak Buyo? Alhamdulillah di sini selalu 70% teman. Ya, kenapa seperti itu? Karena saya lebih ya ada beberapa rahasia yang memang saya miliki, ya selama tidak melanggar aturan. Saya menganggap bahwa bahwa strategi bisnis saya tentang kos-kosan ini ternyata juga alhamdulillah bisa jalan. Selain juga pemasarannya juga saya menggunakan teknik digital. Jadi tidak ada di rumah saya itu tulisan terima kos dan lain sebagainya, nggak ada. Saya masukkan ke Airbnb, saya masukkan ke beberapa di Traveloka juga, saya masukkan beberapa ada di Toko Bagus atau LX, Facebook dan lain sebagainya, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik menurut saya. Nah, maksudnya apa? Persaingan itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Persaingan itu harus dihadapi. Nah, kembali kepada PPT saya yang awal tentang bagaimana uniqueness dan market demand, itu yang paling utama. Kalian tekankan di sana bahwa saya memiliki sesuatu yang unik. Nah, di sini keunikan saya adalah saya bisa memberikan rate yang semurah-murahnya untuk fasilitas yang sebaik-baiknya dengan komposisi biaya saya. Dan yang jelas market demand-nya sangat besar, karena di Malang ini bukan hanya anak mahasiswa, tetapi kantor juga banyak. Tidak ada yang nggak butuh tempat tinggal di sini.
Seperti itu. Nah, untuk kendaraan seperti apa? Tunggu dulu, kendaraan yang saya jual bukan hanya kendaraan yang standar, tapi kendaraan-kendaraan yang termasuk kategori kendaraan unik, kendaraan kuno, ataupun kendaraan modifikasi, yang mana itu memiliki pangsa pasar sendiri buat saya. Nah, dengan begitu intinya Mbak Camelia, jangan pernah menganggap bahwa pesaing itu akan menghambat Anda. Tidak, selama market demand-nya bagus, pesaingnya banyak, jalani saja tetap. Yang penting Anda memiliki market demand yang bagus dan keunikan tersendiri atau kelebihan atas bisnis plan Anda. Seperti itu ya Mbak Camelia. Mungkin semoga ini menjawab pertanyaan dari Mbak Camelia. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mbak Fitri Anina. Halo Mbak Fitri Anina. Bagaimana jika seseorang yang ingin merencanakan suatu usaha tetapi ia tidak mau keluar dari zona nyamannya? Sedangkan seseorang yang terbilang sukses, ia yang mau mengambil banyak resiko. Kalau dia tidak mau keluar dari zona nyamannya, nggak usah usaha. Jujur, kalau dia nggak mau keluar dari zona nyaman, tidak usah usaha. Ya ini ngomong-ngomong yang kasar ya, tetapi tidak sekasar itu. Maksudnya apa? Bagaimanapun, usaha itu membutuhkan suatu effort. Baik itu dari pikiran, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Belum lagi doa. Ya, kita bilang ikhtiar, kita juga bilang ada doa di sana. Nah, kalau kamu tidak mau keluar dari zona nyaman, ya susah. Kalau kalian ingin menjalankan yang namanya usaha, kalian harus keluar dulu dari zona nyaman. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bukan berarti ketika kalian berbisnis itu berarti tidak boleh nyaman. Itu salah. Tetap harus nyaman. Bisnislah untuk sesuatu hal yang nyaman untuk diri kalian dan lingkungan sekitar. Kenapa begitu? Karena dengan kenyamanan itu akan bisa meningkatkan kualitas dari produk maupun jasa kita. Jujur aja, untuk melakukan sesuatu hal yang tidak nyaman akan mengurangi kualitas. Untuk melakukan sesuatu hal yang nyaman itu akan meningkatkan kualitas. Gimana umpama kalian belajar di tempat yang nyaman dengan belajar di tempat yang tidak nyaman, itu lebih efektif yang mana? Efektif yang nyaman menurut saya. Gitu. Jadi menurut saya tetap kalian harus ada di zona nyaman ya. Sedangkan seseorang yang terbilang sukses, ia yang mau mengambil banyak resiko. Ya jelas seperti itu. Jadi intinya kalau boleh saya gabungkan ini, jadi di sini pertanyaannya kayaknya ada dua faktor ya, ada dua variabel. Tapi yang jelas adalah iya, hidup itu sudah penuh dengan resiko. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa orang yang nggak ngapa-ngapain itu adalah orang yang mengecilkan resikonya atau mengecilkan memperkecil ke resiko untuk dirinya, itu salah besar. Orang yang nggak ngapa-ngapain itu adalah orang yang sangat beresiko untuk tidak sukses di kemudian hari. Jadi kalau menurut saya kalian ambil resiko sekarang tetapi memperkecil resiko kalian di kemudian hari. Apakah kalian mau sekarang tidak beresiko sama sekali tetapi hidup kalian itu beresiko di kemudian hari? Nah, sekarang pilihan ada di tangan kalian semua. Dan kalian ingat, nanti kalian berkeluarga, sekarang kalian masih mungkin sendiri. Kalian nggak mau toh keluarga kalian dalam resiko. Ya semoga jangan sampai keluarga kalian ada dalam resiko kekurangan finansial. Saya doakan tetap yang terbaik, tetapi paling tidak ketika kalian mempersiapkan sekarang, itu akan lebih baik dan memperkecil resiko kalian di kemudian hari. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Fitri, pertanyaannya baik sekali. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari Via Putrisari, dalam merancang suatu bisnis plan dalam lomba khususnya startup akan lebih baik jika terdapat hustler, hipster, dan hacker. Oke, ini dari Google ini ya. Kayaknya beberapa akhir-akhir ini banyak sekali perkataan hustler, hipster, dan hacker. Pertanyaan saya, apabila mengandalkan dua peranan saja, apakah berpengaruh Pak? Melihat keterbatasan tim lingkup fakultas yang tidak sesuai kualifikasi sehingga menghambat berjalannya lomba bisnis plan. Ini kok kayaknya ada sedikit-sedikit ada sedikit-sedikit ketidakpercayaan terhadap teman sendiri ini ya, teman satu fakultas ya. Saya rasa enggak lah, bisa lah. Jadi begini, prinsip dari hustler, hipster, dan hacker itu adalah beberapa. Hustler, hipster, dan hacker itu adalah orangnya, ya, orangnya. Sedangkan fungsinya itu adalah untuk hasil sendiri, mungkin ada fungsi pada peranan bisnis dan marketingnya. Sedangkan untuk hipster itu adalah peranan pada bagaimana desainnya, bagaimana modelnya, interface dan lain sebagainya. Sedangkan hacker adalah bagaimana teknisnya, menjalankan secara teknis. Nah, ketika kalian memahami bahwa hustler, hipster, dan hacker ini adalah fungsi-fungsinya, ya peranan tadi yang dikatakan oleh Mbak Via Putrisari, maka kalian sekarang tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana hustler, hipster, dan hacker itu harus ada ketiga-tiganya. Nggak perlu. Kalaupun cuma ada dua,
ya. Asalkan salah satu peranannya dapat dibagi ke dalam 2 orang ini, itu nggak ada masalah. Jadi kalau menurut saya nggak perlu kalian, oh kamu harus jadi hipster, oh nggak ada hipster di sini atau nggak ada hacker di sini. Itu nggak seperti itu, karena bisa jadi hustlernya juga berperan sebagai seorang hacker. Karena kita sekarang orang-orang milenial ya, kita ini orang-orang zaman now ini sudah terbiasa dengan yang namanya multitasking. Saya bukan dosen IT, bisa saja saya ahli dalam bidang IT. Ya, tidak menutup kemungkinan kan. Saya mungkin di sini dosen ekonomi ya. Berarti saya pasti tahu hustler, Pak. Tidak mungkin Bapak tahu hipster. Oh, tidak, belum tentu. Ketika saya memiliki desain yang bagus, pemikiran yang bagus tentang user interface, bagaimana bentuk atau purwarupa dari suatu produknya, saya juga seorang hipster dong. Gitu. Jadi kalau menurut saya bagaimana ini? Apakah bisa berjalan saja peranannya? Jelas kalau umpamanya peranannya itu hanya dipegang oleh salah 2 saja dari ketiga ini, peranannya loh ya, bukan orangnya, peranannya, itu akan sedikit menghambat yang namanya bisnis kalian. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa seorang hustler itu bisa menjadi hipster, bisa menjadi hacker juga dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang idealnya ketiga peranan ini memang harus ada, idealnya seperti itu. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa keterbatasan tim lingkup fakultas yang tidak sesuai kualifikasi, kalau kalian bisa mencaring lebih kuat lagi, bisa memfilter, bisa mengkader, saya rasa kalian akan menemukan ketiga-tiganya. Saya yakin itu, karena kita manusia zaman sekarang terbiasa dengan multitasking dan bisa mempelajari sesuatu hal tidak hanya pada sekolahan saja, tetapi bisa mempelajari secara otodidak nanti di kemudian. Jadi begitu ya Mbak Pia ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada mungkin di sini LPB selaku panitia. Terima kasih banyak. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan dari seorang dosen yang biasa saja. Di sini mungkin saya tidak terlalu berkualifikasi untuk menyampaikan ini, tetapi moga-moga ya dari pembahasan saya yang barusan itu sedikit atau 2 dikit atau 3 dikit atau mungkin banyak, alhamdulillah, amin, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang di sini yang hendak melakukan lomba bisnis plan ataupun mereka yang hendak melakukan bisnis plan terhadap hidupnya untuk mulai berkarir di bidang bisnis. Intinya saya doakan yang terbaik buat kalian. Intinya fokus, prepare. Kita melakukan well prepare untuk sesuatu hal yang kita akan lakukan. Itu jauh lebih baik daripada kita harus diam sendiri dan berpangku tangan terhadap teman-teman. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri di sini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.